Baik, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Julius Erwin Pranarendra. Saya bertugas di SD Negeri 012 Ranai. Pada kesempatan ini, saya akan menjawab beberapa pertanyaan pemantik dari sesi diskusi yang ke-9. Yang pertama, tanggapan terhadap masalah pendidikan di negara maju dan relevansinya di tempat saya bertugas, yaitu SD Negeri 012 Ranai. Masalah pendidikan yang dihadapi oleh negara-negara maju seperti yang dipaparkan dalam materi pengayaan sesi 9.1, misalnya di Amerika Serikat, Inggris, dan Jerman, antara lain adalah kesenjangan hasil belajar antar wilayah, akses pendidikan yang tidak merata, serta tantangan dalam penggunaan teknologi dan kurikulum berbasis kompetensi. Menariknya, sebagian besar permasalahan ini juga saya rasakan dalam konteks lokal di SD Negeri 012 Ranai, khususnya di Kabupaten Natuna. Sebagai contoh, kami masih menghadapi tantangan dalam akses internet yang terbatas, yang menyebabkan integrasi teknologi dalam pembelajaran belum optimal. Sama seperti di negara maju, perbedaan latar belakang sosial, ekonomi siswa juga berpengaruh terhadap hasil belajar mereka. Namun perbedaannya adalah di negara maju seperti di Finlandia atau di Inggris, pemerintah telah memiliki sistem dukungan yang kuat seperti subsidi dan pemerataan fasilitas, sementara di daerah kami dukungan tersebut masih sangat terbatas. Selain itu, di negara-negara yang tergabung dalam OECD seperti Jerman dan Finlandia memiliki sistem pelatihan guru yang konsisten dan profesional. Di sisi lain, guru-guru di daerah seperti Natuna masih sangat membutuhkan pelatihan berkelanjutan dan pendampingan dalam menerapkan kurikulum yang sesuai seperti kurikulum Merdeka. Dan juga selain pelatihan yang boleh kami rasakan di Kabupaten Natuna khususnya ya, mungkin kurangnya perhatian dari pihak dinas ataupun pemerintah perihal bagaimana cara memotivasi guru seperti itu. Terkadang untuk sekedar naik pangkat pun masih dipersulit ataupun dihalang-halangi, padahal itu adalah hak dan adalah hak yang boleh diperjuangkan oleh seorang guru. Gitu. Dan oleh karena itu, meskipun tantangan pendidikan di negara maju dan di sekolah kami berbeda dari segi fasilitas dan sistem dukungan, namun saya rasa akar masalahnya hampir sama, yaitu kesenjangan akses dan mutu. Hal ini menunjukkan bahwa pembenahan sistem pendidikan harus dilakukan secara menyeluruh, bukan hanya pada aspek kurikulum, tapi juga sarana, sumber daya manusia, dan kebijakan yang berkelanjutan. Kemudian menanggapi yang pertanyaan kedua, tanggapan terhadap cara negara OECD mengatasi masalah dan keterkaitan dengan modul yang disediakan. Pada artikel saya menemukan penjelasan bahwa negara-negara yang tergabung di OECD seperti Finlandia dan Jerman mengatasi tantangan pendidikan melalui kebijakan yang fokus pada pemerataan kualitas guru, konsistensi kurikulum, dan sistem evaluasi yang transparan. Sebagai contoh, Finlandia menghindari ujian nasional sebagai alat evaluasi tunggal dan lebih menekankan pada penilaian formatif yang mendalam. Negara-negara tersebut juga memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah dan guru untuk menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan lokal siswa. Pendekatan ini tentunya sejalan dengan materi yang ada pada modul
yang menekankan bahwa pengelolaan pendidikan dasar yang efektif membutuhkan kombinasi antara kontrol pusat yang solid dan otonomi lokal yang fleksibel. Kemudian untuk menjawab pertanyaan yang ketiga, sistem pendidikan Jepang dan hubungannya dengan prestasi PISA. Dijelaskan bahwa Jepang menerapkan sistem kurikulum nasional yang ketat namun adaptif, yang menekankan pada penguasaan dasar-dasar ilmu pengetahuan, pembentukan karakter, serta keterampilan berpikir kritis dan kerjasama. Kurikulum Jepang dirancang agar siswa tidak hanya unggul dalam akademik, tetapi juga disiplin, mandiri, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekitarnya. Ini terlihat dari kegiatan seperti cleaning time yang menjadi bagian dari pembelajaran karakter. Pembelajaran juga dilakukan dengan mode listen study, di mana guru saling mengobservasi dan memperbaiki praktek mengajar secara kolaboratif. Keteraturan sistem pendidikan dan budaya belajar yang tinggi membuat Jepang secara konsisten menempati peringkat atas dalam hasil PISA, terutama di bidang matematika dan sains. Jepang menunjukkan bahwa konsistensi implementasi kurikulum, dukungan terhadap guru, dan budaya belajar yang kuat sangat menekankan keberhasilan pendidikan. Dalam konteks studi komparatif, seperti yang dibahas di modul, sistem Jepang dapat menjadi rujukan bagi Indonesia pada umumnya dan sekolah kita masing-masing secara khusus ya, dalam pembangunan sistem pendidikan dasar yang tidak hanya berorientasi pada nilai, tetapi juga pada pembentukan karakter yang bisa membentuk budaya kerja keras siswa sejak dini. Baik, demikian itu pendapat saya dari pertanyaan pemantik sesi yang ke-9. Ada salah kata atau kurang, saya mohon maaf, saya akhiri. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.